Oke guys, welcome to Pati Perkasa YouTube channel. Seperti yang sudah gue janjikan sebelumnya, gue akan memberikan riding test untuk NJS ZX1 Samurai yang sudah dirilis ya, dirilis minggu lalu, dijual di NJS official Tokopedia, dan dari 8 unit pertama yang dilepas itu langsung ludes ya. Nah, buat lo yang belum nonton video sebelumnya, unboxing dan juga first impression, lo bisa klik di banner di atas ya guys. Oke, sebelumnya kita akan bumper dulu seperti biasa. Welcome back to patiperkasa.com YouTube channel. Hari ini di hari yang cerah ya, gua akan riding test untuk NJS Samurai ya, ZX1 Samurai guys. Nah, seperti yang sudah diketahui buat teman-teman semua, versi ZX1 Samurai ini adalah helm yang sudah di-upgrade dari ZX1 versi sebelumnya ya. Beberapa upgrade yang kita akan coba tes hari ini itu adalah, yang pertama, helm ini diklaim sudah lebih low noise ya, jadi tidak terlalu berisik, angin masuk tidak terlalu berisik seperti yang pertama, seri-seri pertama yang sudah rilis ya. NJS memberikan bantalan baru di switch inner visor helm ini, yang dipercaya bahwa rongga dari switch inner visor ini penyebab masuknya angin terlalu banyak ke dalam helm ini ya. Yang berikutnya kita akan tes mengenai inner liner dari helm ini, yang memang seperti di video sebelumnya yang bisa lo lihat di atas, itu sudah kalau diraba gitu ya, memang sudah bahannya beda sama ZX1 yang sebelumnya. Yang berikutnya ya teman-teman, helm ini sudah di-upgrade dengan inner visor yang lebih gelap, sehingga lebih mantap untuk menghalau sinar UV ya, atau sinar matahari. Karena banyak yang ngeklaim atau komplain kemarin itu inner visornya terlalu terlalu clear gitu. Jadinya ketika riding pagi gitu ya, atau matahari pas lagi terang-terangnya ya, inner visor jadinya tidak terlalu berfungsi dengan baik untuk melindungi mata gitu ya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah helm ini sudah dimodifikasi agar kepala kita lebih nyaman. Jadi kalau misal ZX1 yang awal-awal ya, gue pakai ukuran yang XL aja tuh menurut gue terlalu ketat gitu ya. Nah, sekarang nih gue pakai ukuran yang sama, yaitu XL. Ini memang sudah ada perbedaan yang jauh banget gitu ya. Nah, kita coba akan bahas satu persatu ya. Jadi kita straightforward aja biar nggak terlalu lama video ini ya. Kebetulan hari ini gue pas banget mau berangkat ke kantor untuk meeting ya. Ini gua akan fokus dulu sama yang low noise ya, karena ini menurut gue yang paling banyak dikeluhkan oleh teman-teman yang sudah duluan memakai NJS ZX1. Oke. Nah, kalau menurut gue
ini kita riding sudah hampir ya di atas 5 menit lah ya. Gua dari impresi pertama gua pakai helm ini, gua melihat bahwa dan merasakan bahwa memang helm ini lebih kedap dibanding ZX1 yang awal, karena suara knalpot motor gue aja nih kalau di dalam helm ini gitu ya, ini agak kurang kedengeran gitu ya, lebih kedap gitu ya. Nah, kita akan coba untuk sedikit lebih kenceng di jalanan yang lebih enak ya, agar kita tahu bahwa berapa atau bagaimana si angin tersebut, apakah sudah lebih berkurang atau tidak. Karena memang kemarin itu dikeluhkan kalau memang lagi dalam keadaan kenceng gitu ya, si helm ini berisik banget. Oke, kita akan coba agak sedikit kencang di sini. Sekarang sudah masuk di 60 km per jam. Gue masih belum merasa bahwa helm ini berisik. Tapi ada mobil nongol. Oke, kita akan tes lagi. Sudah di 80 km per jam, 90 ya. Nah, biasanya di antara 100 sampai 90 ini suaranya sudah mulai lebih, waduh, gak karu-karuan nih kalau ZX1 yang awal-awal. Tapi gua ngelihat ini bener-bener sudah lebih di reduce sama NJS. Jadi memang tidak terlalu berisik. Masih ada angin, masih ada yang masuk ya. Gue yakin bahwa tidak ada 100% helm yang bisa windproof. Tetapi untuk kita bandingkan ke ZX1 yang awal-awal, ini sudah beda jauh banget. Dan menurut gua ini sekaligus liner dari si helm ini ya, dengan ventilasi yang gue buka semua ya teman-teman. Ini ventilasinya gue buka. Ini membuat helm ini jadi lebih nyaman, lebih adem ya. Linernya bikin kepala dingin dengan adanya angin yang sedikit masuk di helm ya. Nah, menurut gua sih sudah banyak jauh berbeda sama NJS ZX1 yang versi-versi awal, Rush, yang lain-lain ya. Jadi salut buat NJS, karena menurut gua helm ini sudah lebih kedap suara dan lebih nyaman ya, tidak terlalu berisik. Plus memang untuk yang kedua, inner linernya menurut gua ini udah jauh lebih adem dibanding liner yang di ZX1 awal. Jadi memang lebih adem, kalau kena angin tuh menurut gua bahannya lebih soft gitu ya. Jadi memang bikin si helm ini jadi terasa lebih dingin ya. Oke, nah yang berikutnya kita lebih straightforward aja langsung. Gua akan turunin visor dalam ya di helm ini, sehingga memang biar kita bisa membandingkan dengan yang sebelumnya. Nah, gua rasa ini udah gue turunin ya si visornya. Gua rasa memang jauh lebih gelap ya. Ini cahaya agak terang. Sebenarnya memang si matahari memang agak-agak terang ya teman-teman. Tepat jam 9.24 pagi, jadi memang sudah terang. Dan ini menurut gua sih jauh lebih gelap dibanding yang pertama ya. Tapi menurut gua masih kurang gelap ya. Kalau buat gua pribadi, selera gua pribadi, ini masih kurang gelap. Kurang gelap buat gue ya. Gue lebih seneng memang kalau visor yang smoke tuh bener-bener yang smoke ya. Nah, ini menurut gue masih terlalu clear ya. Blacknya itu masih terlalu clear gitu. Nah, jadi menurut gue sudah lebih baik daripada ZX1 yang awal, lebih gelap. Tetapi buat gue pribadi masih kurang gelap ya.
Tapi selera sih, itu sebenarnya kan selera ya teman-teman ya. Tapi kalau buat gue pribadi memang agak kurang gelap sedikit sih ya, biar lebih nyaman lagi untuk riding di siang hari atau riding di menuju sunset lah gitu ya, yang benar-benar matahari tuh kelihatan banget di sejauh mata memandang gitu ya teman-teman ya, kira-kira begitu ya. Oke. Nah, yang berikutnya gua akan mereview mengenai kenyamanan berkendara dengan helm ini ya. Nah, menurut gua helm ini sudah jauh lebih nyaman dibanding ZX1 yang awal, karena menurut gua yang awal tuh buat gua agak terlalu keras, agak terlalu ngepas gitu ya di bagian belakang ya, agak terlalu ngepas di bagian belakang, sehingga kalau untuk riding lama gitu ya, itu agak-agak bikin gue pusing gitu. Jadi kurang enak gitu ya, kurang nyaman lah gitu, cepat pusing kalau gue sih ngeliat gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan ini gue nggak salah ya, tapi itu juga banyak dikeluhkan sama beberapa temen gue yang juga memang pakai NJS ya. Nah, jadi menurut gue untuk di Samurai ini sudah lebih jauh sih, jauh banget sih, jauh banget lebih enak dibanding yang sebelumnya ya, lebih nyaman. Jadi kepala nggak gampang sakit ya, nggak terlalu ketat, tetapi pas gitu ya, nggak longgar juga, pas lah. Menurut gue ini adalah sebuah perbaikan yang sangat-sangat baik ya, karena memang bikin kepala tuh jadi lebih enak buat riding lama ya. Kira-kira itu sih teman-teman ya. Jadi gua sih mau rekomendasikan helm ini ya, yang kita sudah tahu bahwa ini cuman akan dirilis 600 pieces di Indonesia ya, 600 pieces saja, dengan harga kemarin yang di Tokopedia itu, NJS official store Tokopedia itu dia bener-bener memang masih di bawah 1 juta, itu 950.000 udah dapat helm keren kayak gini dengan aksesoris yang lengkap ya. Wah, ini sih value for money menurut gua ya. Dan helmnya juga menurut gua nih enak ya, dipakai harian juga menurut gua ini helm enak karena enteng banget sih. Gue sih senengnya sama helm ini, nyaman, pas banget di kepala gue, karena gue tuh agak susah mencari helm yang pas karena kepala gue tuh agak-agak besar ya. Jadi ada beberapa merek helm yang nggak cocok gitu, meskipun ukurannya sama atau gue gedein satu size gitu. Nah, dengan NJS Samurai ini gue langsung cocok sih, kepala gue langsung enak lah, ngepas gitu ya. Nah, jadi menurut gue buat teman-teman yang memang sudah beli mungkin ya ZX1 yang awal-awal ya, atau yang belum, gue sangat merekomendasikan helm ini sebagai salah satu helm pilihan untuk dipakai dalam keseharian lo gitu ya. Jadi kalau naik motor, baik untuk harian atau ya buat touring sih, menurut gue ini sih nyaman banget sih, nyaman, enak ini, gak ada yang terlalu gimana-gimana gitu ya. Buat gue sih ngerasanya sih enak-enak aja, nggak ada. Nah, sampai saat ini gue masih belum menemukan apa kelemahan helm ini, tetapi memang kalau gue sih tadi ngelihat sendiri bahwa inner visornya masih terlalu clear ya. Menurut gua tuh yang pas itu di smoke-nya itu agak digelapin sedikit ya, jadi nggak terlalu terang juga sih. Ini sekarang menurut gua meskipun diturunin nih masih agak clear ya, hitamnya tuh, doff-nya tuh agak kurang gelap gitu. Itu aja sih menurut gua yang agak kurang. Semoga
video ini bisa memberikan referensi buat teman-teman semua ya, untuk yang mau membeli NJS ZX1 Samurai, karena menurut gue barang ini akan menjadi barang yang goib lagi nih. Gila, kemarin aja 8 helm itu ludes dalam sekejap bro ya. Jam 8 pagi dibuka itu langsung habis dalam sekejap. Jadi memang menurut gue banyak banget yang pengen punya helm ini ya teman-teman. Oke, kira-kira seperti itu. Buat yang belum subscribe ke YouTube channel gue, silahkan di subscribe jika memang berguna, dan like video ini kalau memang teman-teman suka, dan juga share video ini buat teman-teman yang mungkin mau membeli atau merekomendasikan ZX1 Samurai dari NJS ya. Kalau gitu Pati Perkasa signing out. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dari tadi. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.